Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiawan dari jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2022 kelas 01. Tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita masih dapat menjalankan kehidupan sehari-hari. Tak lupa pula juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ICT dalam dunia pendidikan sebagai pelengkap tugas saya atau sebagai tugas final, itu dalam mata kuliah literasi teknologi dasar. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu penggunaan ICT dalam dunia pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi alat aplikasi dan komunikasi. Penggunaan ICT di Indonesia ini sangat diperlukan untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia serta menjadi pemicu bangsa Indonesia untuk lebih berkembang. Poin kedua yaitu latar belakang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK secara internasional dikenal dengan istilah ICT, Informasi and Communication and Technology. Sangat penting di era globalisasi saat ini. Penggunaan komputer untuk mengakses dan mengelola, menyajikan informasi baik secara individu maupun secara intra-network atau internet maupun international network merupakan kebutuhan primer di era digital sekarang. Poin ketiga yaitu ICT, Informasi dan Communication and Technology. ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis yang memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dengan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Poin keempat yaitu ada tiga kata yang harus kita pahami sebelumnya, yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang pertama yaitu informasi, hasil dari data yang diolah dan menerangkan suatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Komunikasi, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang ketiga yaitu teknologi, kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu ekstra yang berdasarkan proses teknis. Dengan demikian ICT merupakan teknologi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Yang kelima yaitu penggunaan sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah dan tepat dan akurat. Proses produksi dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia sehingga dapat mengurangi risiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Yang keenam yaitu tujuan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan ICT, ICT literasi, itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi kemenarikan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu konsep emergensi. Menurut UNESCO 2003 ada 4 level dalam ICT emergen. Menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan upbringing, mulai menjadikan ICT sebagai objek yang harus dikuasai
atau harus dipelajari, yaitu learning to use ICT, integrating, menjadikan ICT sebagai media pembelajaran atau using ICT to learning, transforming, itu menjadikan ICT sebagai katalis pembaharuan pembelajaran di Indonesia masih berada pada level appliance. Jadi dengan kata lain masih dalam tahap learning to use atau learning to use ICT. Yang ke-8 yaitu keadaan ICT di Indonesia. Keadaan ICT di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Economist Intelligence atau UNIT tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat ke-53. Tahun 2004 menjadi peringkat 59 dan tahun 2005 turun lagi menjadi peringkat 60. Untuk skala regional Asia Pasifik tahun 2004 dan 2005 Indonesia menduduki peringkat 14, setingkat di bawah Sri Lanka dan setingkat di atas Vietnam. Poin ke-9 yaitu penerapan ICT di beberapa negara. Inggris, penggunaan komputer untuk mengakses, mengelola, dan menyajikan informasi baik secara individu maupun secara kelompok merupakan kebutuhan primer di era digital. Survei di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa pelajar termasuk maha pelajar di era abad ke-21 ini memperlihatkan perubahan sikap. Perubahan sikap yang nyata adalah penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, oleh pelajar dalam aktivitas keseharian amat dominan. Paling tidak 76% dari setiap pelajar secara percaya diri bahwa TIK atau ICT akan membantu mereka dalam kegiatan pembelajaran, dan oleh karena berpendapat bahwa lembaga pendidikan universitas harus memiliki fasilitas dan tren penggunaan TIK atau ICT dalam aspek pembelajaran. Poin ke-10 yaitu implementasi ICT di pendidikan tinggi. Proses penerimaan implementasi ICT untuk pendaftaran siswa implementasi, ICT dalam proses seleksi siswa implementasi, ICT untuk pengumuman siswa yang diterima implementasi, ICT sebagai proses pendaftaran, proses pembelajaran mengajar atau di learning multimedia atau library and box and journal dan virtual laboratory. Yang ke-11 yaitu implementasi ICT di pendidikan tinggi. Proses penelitian implementasi ICT untuk pencarian data dan informasi penelitian, implementasi ICT untuk pengolahan data informasi penelitian, implementasi ICT untuk menyebarluaskan hasil penelitian, proses pengabdian kepada masyarakat, hasil institusi yang didapat dipergunakan oleh masyarakat luas diseminasi melalui implementasi ICT GIS untuk membantu proses dalam menganalisis keadaan suatu daerah dan lain-lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu implementasi ICT di pendidikan tinggi. Proses berorganisasi dan beraktivitas atau institution, Masagin and system of line seldin, internet radio, internet TV, proses administrasi, office atau automation system, TPS, DSS, ESS, ETC, Impress dan Reskur, planning system bisnis dan intelligence system. 13 yaitu strategi pembelajaran. Require based learning diberikan, disediakan berbagai ragam dan jenis bahan belajar baik cetak buku, modul, LKS dan lain-lain sebagainya maupun non cetak yaitu CD, DVD, CD-ROM atau bahan belajar online atau sumber belajar lain, orang, alat dan lain-lain. Case based learning, permasalahan struktur untuk dipecahkan.
Simulation based learning untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dipelajari. Collaborative based learning kerjasama dalam kelompok. Yang ke-14 yaitu sistem pembelajaran e-learning atau electronic learning. Mengenali sumber-sumber informasi lebih luas dan tak terbatas, ruang dan waktu melalui internet, perpustakaan digital, fasilitas layanan wireless, fidelity yaitu wifi di era kampus. Efek negatif ECT yaitu poin ke-15 yaitu efek negatif ECT. Kemampuan teknologi juga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan haki, karena semakin mudahnya mengakses dan menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi waktu yang singkat atau biasa dikenal dengan short span of attention. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari judul materi tadi, yaitu ICT dalam dunia pendidikan. Kesimpulannya yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIC atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication and Technology. ICT merupakan media bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. ICT juga mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi, teknologi komunikasi. ICT juga diperlukan dalam dunia pembelajaran apalagi di era sekarang. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik dan merangsang daya kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi, alat, aplikasi, dan komunikasi. Sedangkan penerapan ICT dalam dunia pendidikan adalah berupa buku elektronik atau e-learning. Itu sekian dari pemaparan materi saya, yaitu ICT dalam dunia pendidikan, sebagai tugas final akhir saya di mata kuliah Literasi Teknologi Dasar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.